hukum menikah itu adalah tergantung perspektif setiap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada saat ini. Alhamdulillah ya. Di channel YouTube Al-Asran, semoga channel ini selalu mendatangkan kemanfaatan, ilmu yang barokah untuk kita menuju kepada akhiratnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita ngadares lagi kembali yaitu pengkajian kitab Qurratul Uyun, yang mana kitab Qurratul Uyun ini lebih spesifik membahas tentang ilmu fikih yang berhubungan akan rumah tangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walaisa, dan tidak ada, fi banatihi maksudnya di dalam putra putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mani'qaba, putih yang terakhir, illal batula, kecuali Sayyidah Fatimah al-Batul. Tobat, sungguhlah bagus, uman dari segi nasab ibunya, wa aban, dan juga tentu dari bapaknya ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bait yang hampir mendekati terhadap penutupan muqaddimah ya. Jadi apa maksud di dalam bait walaysa fi banatihi man yaqaba illal batulu tobat umman wa aban? Di sini itu kita mengetahui ya bahwa semua putra-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya itu sebelum baginda Nabi Muhammad ya, kecuali siapa? Kecuali Sayyidah Fatimahuz Zahra ya. Kita ketahui bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu mempunyai putranya 3 kan, yaitu siapa aja? Sayyid Qasim, Sayyid Thahir, dan juga Sayyid Ibrahim. Kemudian baginda Rasulullah mempunyai 4 putri, yaitu siapa aja? Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, dan juga Sayyidah Ummi Kulsum, seperti itu. Cuman yang lelaki gitu ya, yang putra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya itu berumur pendek. Yang 3-3-nya itu berumur pendek gitu. Bahkan ada yang umurnya itu hanya bisa dikatakan hitungan hari lah. Ya, seperti Sayyid Qasim itu kan umurnya hanya hitungan hari. Dan misalkan seperti Sayyid Ibrahim, kurang lebih itu paling umurnya usia sekitar 17 bulanan lah ya, 1 tahun setengahan lah gitu ya, sekitar 17 bulanan gitu. Jadi memang putra-putra baginda Nabi Muhammad itu 3-3-nya itu berumur pendek sekali, seperti itu. Sedangkan kalau untuk putri-putrinya Kangjeng Nabi itu agak sedikit panjang ya umurnya, bahkan mereka itu menikah gitu ya, punya turunan gitu ya, kecuali Sayyidah Ummi Kulsum. Kalau Sayyidah Ummi Kulsum itu tidak mempunyai keturunan gitu. Tetapi tetap sama aja, yang putri-putrinya pun umurnya itu semuanya pada pendek gitu ya. Jadi yang putri-putrinya pun wafat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidah Fatimah ya. Kalau Sayyidina Fatimah itu melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Fatimah itu wafatnya setelah baginda Nabi Muhammad. Dan itu pun enggak lama ya, selang waktunya tuh enggak lama. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, maka 6 bulan selanjutnya Kangjeng Nabi Muhammad baru menyusulah Sayyidah Fatimahuz Zahra, seperti itu ya. Nah, mungkin di benak kita ada pertanyaan yang seperti ini gitu ya, kenapa ya gitu putra-putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya umurnya pendek-pendek gitu, nggak ada yang umurnya panjang, apalagi yang sampai berumah tangga dan mendapatkan cucu dari pihak laki-laki. Mungkin ya ada pertanyaan di benak kita seperti itu. Nah, maka itu jawabnya itu adalah min sunnatillah gitu ya. Min sunnatillah karena memang kebiasaan Allah itu adalah kalau anaknya Nabi itu biasanya bapaknya Nabi. Kebanyakannya seperti itu. Jadi kalau anaknya Nabi itu kemungkinan besar bapaknya Nabi. Banyak sekali contoh-contoh para Rasul, para Nabi. Yang mana bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi. Banyak sekali. Misalkan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kita mengetahui kan siapa bapaknya Nabi Yusuf. Itu kan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya kan? Atau misalkan Nabi Ishak alaihi salam. Siapa bapaknya? Itu siapa? Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Sulaiman, bapaknya Nabi Daud gitu ya. Dan masih banyaklah contoh-contoh para rasul yang lain gitu ya.
Seperti siapa lagi? Seperti Nabi Sis alaihi salam itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam, ya kan? Dan juga Nabi Idris itu kan anaknya Nabi Sis alaihi salam. Jadi itu memang sudah min sunnatillah gitu. Nah, dikarenakanlah seperti itu, maka umurnya putra Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada pendek umurnya seperti itu, karena khawatir sekali gitu, karena khawatir sekali nanti putra Rasul ini kalau misalkan umurnya panjang sampai dewasa, apalagi kalau misalkan sampai menikah, jadi khawatir nanti umatnya takut ada yang mengkultuskan gitu, takut ada yang mengkultuskan kalau putranya baginda Nabi Muhammad itu adalah nabi, gitu kan? Sedangkan kan kata Rasulullah la nabiyya ba'da, tidak akan la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah aku, karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan nabi yang terakhir seperti itu. Nah, jadi mendapati keturunan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari siapa? Yaitu dari Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ini coba dilihat ya. Di dalam ini syarahnya juga ada penjelasan seperti ini. Inna likulli nabiyyin aba asobah. Setiap nabi itu punya ayah asobah dari anaknya. Yantamuna ilaiha, yang nabinya ini akan bernasab kepada asobah ini. Illa, dan di sini ada pengecualian. Illa waladu Fatimah, kecuali anak-anaknya Fatimah. Fa'ana waliyuhum, kata baginda Rasulullah, sedangkan anak Fatimah itu adalah saya walinya. Gitu. Nah kan Sayyidah Fatimah itu kan perempuan, ya. Itu kan berarti nanti nasabnya terputus seperti itu ya, nasabnya Hasan Husain karena dari jihad ibu. Jadi kalau dari jihad ibu kan itu tidak kuat seperti dari jihad bapak. Tetapi di sini kata baginda Rasulullah itu ada pengecualian. Karena di dalam ini hadis juga dikatakan illa waladu Fatimah. Nah, fa ana waliyuhum. Nah, itu adalah istilah seperti itu. Ya, jadi kalau untuk meskipun dari nasab dari pihak ibu ini tetap kuat seperti seolah-olah dari pihak laki-laki karena ada pengecualian, dan ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, takut ada juga pertanyaan benak seperti itu, maka disinilah diterangkan penjelasannya di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Baik, sekarang untuk yang selanjutnya, ya, bait untuk yang selanjutnya. Wa ba'da hamdiya, setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan juga berserta salam, fahaka sahih, maka ambillah wahai sahabatku. Nah ini ada yang unik ya di dalam sahih. Sahih ini, kalimat sahih ini, kalau anak santri bilang ini di dalam kitab Qurratul Uyunnya juga dijelaskan, ini termasuk kalimat nida. Jadi kalimat nida itu apa teteh? Jadi kalimat nida itu adalah memanggil lah, seperti kita itu memanggil seseorang gitu. Tetapi murakham, ya, tetapi murakham atau tarhim, artinya itu yang dipotong pada akhirnya. Maksudnya gimana nih teh? Karena begini, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau kita memanggil seseorang yang dipotong gitu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang dipotong itu biasanya suka depannya. Misalkan kita memanggil seseorang, siapa namanya, misalkan Ica gitu ya. Nah, biasanya kalau di bahasa Indonesia itu yang dipotong itu justru depannya, yang kita panggil tuh belakangnya gitu. Jadi kita manggilnya itu jadi Ca gitu ya kan, gitu. Atau Hashim, yang kita panggil Shim gitu ya. Enggak ha seperti itu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab itu adalah yang disebut dengan nida murakham atau nida tarhim, seperti itu. Nah terbalik, kalau di bahasa Arab itu justru yang dipotongnya itu yang di belakangnya. Ya sama seperti ini kalimat sahih. Ya, seperti ini kalimat sahih. Ini sahih ini kan sahabat, jadi sahib gitu ya. Jadi enggak begini manggilnya, enggak so enggak gitu. Tetapi apa ini? Sahih gitu ya. Jadi yang dipotong itu yang di belakangnya gitu. Itulah perbedaan dari bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Atau misalkan contoh lain kayak apa ya? Habibi, misalkan Habibi kekasihku gitu ya, maka jadi Habi gitu, tapi enggak jadi bibi enggak, tapi Habi. Habi itu maksudnya kekasihku, yaitu dari Habibi. Nah, ini agak sedikit mendapat sedikit wawasan lah gitu ya dari gramatika bahasa Arabnya.
Manzumatan kepada nazam ini tufidu yang memberikan faidah fin nikahi yang membahas akan suatu pertikahan. Jadi ini ceritanya nanti selanjutnya di dalam kitab Qurratul Uyun ini yang akan lebih spesifik membahas yang berhubungan apa aja yang membahas berhubungan tentang pernikahan. Akan dibahas nanti gimana hukumnya nikah, bagaimana wali, bagaimana saksi, bagaimana muasyarah baik di dalam rumah tangga dan juga ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ada beberanjangnya juga. Jadi cukup lengkap di dalam pembahasan kitab Qurratul Uyun ini yang berhubungan apa aja yang berhubungan dengan suatu tali pertikahan seperti itu ya. Nah, dari ini lafad atau dari bait wa ba'da hamdiya fahaka sahih manzumatan tufidu fin nikahi ya. Jadi bait ini berarti dikatakan disebut dengan faslul khitab. Faslul khitab itu artinya adalah suatu pemisah di antara muqaddimah ke pembahasan inti yang akan dibahas seperti itu. Nah, ini namanya itu adalah dengan istilah faslul khitab. Jadi suatu pemisah. Kalau kebanyakan dari kitab-kitab lain kita sering mendengar ada kata amma ba'du ya seperti itu. Nah, karena ini adalah suatu bait sehingga tidak kata amma ba'du tetapi wa ba'da hamdiya fahaka sahih karena bait kan jadi dinazamkan, dilagukanlah istilahnya seperti itu. Nah, dan siapa sih yang pertama kali ini juga ada keterangannya di dalam syarahnya dan siapa sih yang pertama kali diajarkan adanya faslul khitab ini? Maka kalau di dalam kitab ini yang masyhur Allah mengajarkan ini yaitu terhadap Nabi Daud alaihi salam. Jadi yang pertama kali ada faslul khitab ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Ya maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti akan faslul khitab ini. Maka disunatkan juga bagi kita ya, disunatkan juga bagi kita untuk faslul khitab ini. Di antara salah satunya yaitu ketika kita mau ngaji seperti itu. Biasakanlah biar ada keberkahan dalam ilmunya untuk faslul khitab. Ya contohnya misalkan ya seperti barusan Teteh mau memulai pengkajian kitab Qurratul Uyun ini setelah Teteh mengucapkan salam gitu kan, menyapa terhadap kalian semuanya para pendengar Al-Asran. Kemudian Teteh pun membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah itulah yang dikatakan dengan faslul khitab. Suatu pemisah terhadap suatu inti yang akan dibahas ya. Jadi insya Allah paham ya. Nambah wawasan lagi nih terhadap kita dengan istilah faslul khitab. Oke, jadi sekarang kita masuk ke intinya. Inti dari pembahasan kitab Qurratul Uyun ini. Di dalam ini syarahnya dikatakan anan nikaha, bahwa sesungguhnya nikah ta'tarihil ahkamil khamsah. Kita sering mendengar hukumnya nikah itu apa sih? Hukumnya nikah itu apa sih? Hukumnya nikah itu sunat. Oh, tidak begitu juga. Hukum menikah itu adalah tergantung perspektif setiap orang, ya. Jadi mempunyai hukumnya masing-masing. Mungkin aja bagi si A itu hukumnya wajib. Mungkin aja bagi si B hukumnya bahkan haram. Mungkin saja. Karena juga di sini dikatakan bahwa hukumnya menikah itu al-khamsah, ada 5. Yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan juga wenang. Ini bagi kita nih yang belum menikah. Nih kalau bagi kita yang belum menikah, kita kira-kira kita hukumnya apa nih? Nah kita harus tahu dulu dari kelima hukum itu. Maka yakunu wajiban. Yang pertama, hukum menikah bagi seseorang bisa dikatakan wajib bagi si A misalkan. Yaitu wadzalika fi hakiman qadara alaihi wa khafa zina. Yaitu di haknya orang, dirinya itu mampu untuk melakukan menikah, mampu di sini minimal dia itu mampu ketika memberikan mahar ya, minimalnya. Jadi kalau untuk selanjutnya ini tidak termasuk, minimal mampu mengeluarkan maharnya. Ya. Wa khafa zina, dan kalau dirinya itu tidak menikah, dipercepatlah istilahnya, wa khafa zina, khawatir sekali orang ini untuk melakukan zina. Nah sekarang yang keempat nih, yang keempat ini adalah statusnya hukumnya adalah diwenangkan, artinya wenang itu adalah diperbolehkan. Nah ini bagi siapa nih yang hukumnya yang keempat ini, yang wenang ini? Wa yakunu mubahan, yaitu wadzalika fi hakiman lam yakhaf az-zina. Jadi enggak ada dalam hatinya itu khawatir untuk melakukan suatu perzinahan, enggak ada tuh rasa khawatir berzinah lah gitu ya, aman-aman gitu ya.
Walam yarjuna salam, walam yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin. Jadi enggak ada rasa khawatir dalam hatinya itu untuk melakukan perzinahan. Jadi kalau yang wenang itu kayak apa ya? Kayak yang netral lah gitu, kayak yang netral. Jadi kamu sanggup nggak nikah sekarang? Ya kalau ada jodohnya, hayu gitu. Kalau misalkan nggak dinikahin sekarang juga, nggak apa-apa gitu ya. Aku masih santai-santai aja gitu. Nanti kamu mau nggak mendapatkan keturunan ya? Kalau dikasih hayu, mau alhamdulillah. Kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Nah ini orang-orang yang mubah itu, yang hukumnya wenang tuh ya seperti ini. Jadi apa ya? Kayak netral mungkin ya, seperti itu. Nah itu yang keempat ya. Mungkin insya Allah lah nanti bisa difahami ya, kita bisa ambil tafsir contohnya masing-masing. Nah sekarang untuk yang kelima nih, yang kelima itu bahkan bagi seseorang nanti pertikahannya bisa jadi haramkan. Bagi siapa? Yaitu wadzalika fi haqqiman, bagi haknya seseorang ketika menikah itu mayyadurru bil mar'ati. Justru misalkan si laki-laki ini ketika menikahi seorang perempuan itu akan memudaratkan terhadap pihak sang istrinya. Misalkan seperti apa? Yaitu bi'adami wat'in. Misalkan ada maksud di dalam hatinya ketika sudah menikah, aku tuh tidak akan menjimai istri aku gitu. Misalkan apa ya contohnya ya, mungkin karena dijodohkan kali ya. Ya mungkin karena dijodohkan kali ya, karena dijodohkan ini bisa aja gitu ya, sama teteh dibayangkan aja. Mungkin karena dijodohkan gitu ya. Ini laki-lakinya tuh nggak maunya nggak mau banget gitu. Kan suka ada yang nggak mau tapi ujung-ujungnya punya anak kan. Tetapi ini benar-benar nggak mau. Saking nggak maunya, ada timbul di dalam hati ini sang laki-laki padahal sebelum melakukan akad pertikahan, tetapi ada niat dalam hati laki-laki tersebut, pokoknya aku tuh benar-benar gak mau sama perempuan ini, tapi kalau aku gak mengikuti perintah dari orang tua aku takutnya bagaimana? Ya udah, nanti ketika menikah aku tidak akan menjamahi istri aku sama sekali. Jadi udah ada niat gitu dalam hatinya. Ketika nanti nikah aku tidak akan menjamahi istri aku, tidak akan menjimai lah istilahnya seperti itu. Kan itu kasihan kepada siapa? Kasihan terhadap pihak sang istrinya, akan memudaratkan dari pihak sang istrinya. Jadi ya itu gimana? Ya haram, nggak boleh seperti itu, ya. Ataupun contoh di sini au nafaqatin, ataupun dia itu punya maksud dalam hatinya kalau nanti aku menikah itu aku tidak akan menafkahi istri aku misalkan. Ya misalkan karena contoh mendapatkan calon istrinya itu yang orang tuanya itu yang yang sangat-sangat kaya raya banget gitu ya. Aku mah nanti gak akan nafkahin istri aku. Untuk apa aku nafkahin juga wong orang tuanya juga udah sangat kaya banget gitu ya. Seperti itu. Jadi udah ada maksud nih dalam hatinya. Ya, yang kaya kan orang tuanya. Sebagai seorang suami kan tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya kan gitu. Ya udah ada niat tuh, udah ada niat buruk dalam hatinya tidak akan menafkahi istrinya. Sama, itu juga haram. Au kasbin muharramin, atau misalkan dirinya itu mempunyai kasab yang haram gitu ya. Ya apa aja lah kasab yang haram, misalkan dia itu berkecimpung dalam riba, misalkan dia itu adalah karyawan judi online misalkan gitu ya. Atau misalkan dia itu yang suka jual minuman-minuman yang suka memabukkan misalkan, itu kan jelas nanti kan hasil dari rizkinya, kasabnya itu kan nanti kan dikasihkan dong kepada istrinya. Ya kasihan dong, itu nanti gimana dong istrinya ikut madorot dikarenakan sang suaminya itu kasab haram, berarti memadorotkan kepada nanti pihak istrinya. Maka ini bagi calon mertua harus hati-hati ya, jika memilih calon mantu gitu harus tahu dulu. Kalau misalkan udah bekerja, tanya dulu kerjaannya apa. Khawatir nanti anak kita tuh terjerumus dikasih nafkah oleh mantu kita dengan sesuatu kasab yang haram. Na'udzubillah ya, itu akan berpengaruh sekali nantinya terhadap keimanan anak gadis kita. Ya itu. Untuk yang misalkan gitu ya teh, misalkan gimana nih teh, yang barusan teteh katakan itu ada nih yang menikahnya itu misalkan contohnya ada yang menikah udah tahu jelas kalau ini tuh kasabnya haram misalkan. Ya si laki-lakinya itu kasabnya haram. Nah itu nanti status nikahnya itu syah tidak gitu. Ya syah. Kalau status nikahnya itu ya syah. Jadi haram itu di sebelah mananya gitu. Kalau misalkan status nikahnya itu syah, ya status nikahnya itu syah, tetapi nanti di dalam rumah tangganya itu ada dosa gitu di dalamnya. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti haram di sini sehingga mengakibatkan nikahnya itu tidak syah. Oh tidak. Karena gini ya, kita harus sedikit tahu nih ya gitu. Bahwa
ini kan hukum fikih ya, berarti kita berbicara akan hukum fikih. Bahwa perspektif hukum fikih itu kan ada dua. Ya, ini sedikit nambah wawasan, itu kan ada dua. Jadi ada yang disebut dengan hitob taklif gitu ya. Ada juga yang disebut dengan hitob wadho, seperti itu. Nah, apa nih teh hitob taklif itu apa? Jadi hitob taklif itu adalah misalkan perintah terhadap orang yang mukallaf. Jadi perintah terhadap orang yang mukallaf. Kita tahu kan mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang baligh, yang sudah baligh, dan juga orang tersebut mempunyai akal yang sempurna. Nah, ini si orang mukallaf ini atau orang yang baligh dan yang mempunyai akal sempurna ini kan nanti wajib terkena akan hukum yang 5, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan juga wenang. Nah, ini dikatakan dengan khitob taklif. Yang kedua ada yang dikatakan dengan hitob wadho. Kalau hitob wadho ini adalah perintah yang dikaitkan pada suatu perkara. Misalkan contoh gini, kita tahu kan kalau sholat itu hukumnya wajib ya bagi orang yang sudah mukallaf. Iya, saya tahu kalau sholat itu wajib. Nah, di dalam sholat itu kan banyak syaratnya. Di dalam sholat itu kan syaratnya diantaranya kita harus suci, kita harus menutup aurat gitu ya kan. Ketika sholat kita harus menghadap kiblat dan juga banyak syarat-syarat yang lainnya. Nah, ketentuan ini dikatakan dengan khitob wadho. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ke permasalahan yang tadi, nah berarti kalau orang ini nikahnya gimana? Syah, iya syah. Berarti ini dikatakan disebutnya apa? Ini dikatakan disebutnya khitob wadho. Jadi kalau berbicara syah, ya syah. Ini termasuk kataklif akan khitob wadho. Tetapi di dalam nikahnya ada suatu dosa karena ada kasab yang haram. Nah maka ini dikatakan dengan khitob taklif. Ya, insya Allah ya bisa difahami. Alhamdulillah ya, sedikit menambah wawasan untuk kita. Sekarang kita mengetahui ternyata hukum menikah itu terbagi menjadi 5. Tergantung bagaimana seseorangnya. Ya, sekali lagi bisa saja wajib, haram, makruh, sunnah, ataupun wenang. Dan nanti ini di dalam kitab selanjutnya akan lebih detail lagi membahas akan kelima hukum ini. Ini ya. Jadi masih ada penerangan tentang ini yang lebih lengkap insya Allah di video pembahasan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga selalu bermanfaat ilmu yang teteh sampaikan ini. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.